Aku bertanya kepada guruku, bagaimana cara agar aku bisa sampai pada titik ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Guruku pun menjawab, "Kamu pernah buang air kan?" "Pernah dong, Pak." "Nah, begitulah harusnya ibadahmu, nak." Saya pun hanya mengerutkan dahi dalam hatiku. Bagaimana sih kok ibadah disamain buang hajat? Melihat ekspresi kebingunganku, sang guru pun melanjutkan jawabannya. "Seperti buang air, nak. Kita melakukan itu karena kita butuh, kita perlu. Bukan karena kewajiban atau paksaan, tapi karena kita membutuhkan itu. Begitulah harusnya ibadah kita kepada Allah. Bukan karena kewajiban atau paksaan, tapi karena memang kita perlu dan butuh." Sampai di sini aku pun sedikit memahami maksud guruku. Beliau pun melanjutkan, "Ketika waktunya tiba buang air, apakah ada keinginanmu untuk menunda melaksanakan buang air? Tentu tidak, kan? Kamu pasti sebisa mungkin berusaha menyegerakan untuk melakukan buang air itu. Bahkan terkadang kamu harus bersusah payah mencari tempat yang bisa untuk buang air. Seharusnya begitu juga dengan ibadah kita kepada Allah. Ketika waktunya tiba, kita tidak menundanya. Ketika panggilan sholat itu terdengar, harusnya kita segera menuju ke panggilan itu. Namun pernahkah kita mencari masjid seperti orang yang ingin buang air mencari toilet?" Sampai di sini tidak cuma saya mengerti, tapi juga tertampar rasanya diri ini. Beliau pun masih melanjutkan lagi, "Setelah buang air, pernahkah kamu membanggakan buang airmu? Kamu ceritakan kepada sekelilingmu dengan bangga, sombong, dan riak? Atau pernahkah kamu membanggakan apa yang kamu keluarkan dari dirimu itu? Tentu tidak, kan? Bahkan kamu justru ingin segera melupakannya. Buang airmu itu tidak kamu perhitungkan sebagai sebuah tindakan yang luar biasa. Bukan sebuah prestasi juga tentunya. Dan kita begitu ikhlas membuang itu ke tempat antah barantah, yang kita tidak mengingatnya lagi. Begitu juga orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dia tidak lagi mengingat seberapa banyak rakaat sholat yang dia jalankan. Tidak terbersit sedikit pun untuk membanggakan seberapa banyak sedekah yang dia keluarkan. Tidak ada keinginan sedikit pun menceritakan amal-amal baiknya kepada orang lain, karena dia sudah mencapai ibadah pada level ikhlas. Dia menganggap semua ibadahnya adalah hal yang tidak layak dibanggakan, diceritakan, apalagi diperhitungkan. Ibadah yang sudah dikerjakan biarlah berlalu menjadi masa lalu, dan ibadah di masa mendatang terus akan dikerjakan. Seperti orang yang buang hajat, setelah melaksanakannya dia hanya merasa lega. Jadi kalau kamu ingin ikhlas beribadah, contohlah orang buang hajat. Aku pun tertawa mendengar akhir penjelasan guruku yang begitu masuk akal. 3 tahap yang aku bisa ambil dari penjelasan guruku untuk mencapai level ikhlas. Yang pertama, ibadah adalah kebutuhan dasar kita, bukan sekedar kewajiban. Yang kedua, karena ibadah adalah kebutuhan dasar, tentu wajar kita harus selalu mengutamakan itu dibandingkan perkara lain yang tidak mendasar. Yang ketiga, karena ibadah adalah kebutuhan dasar, tentu lucu kalau kita melakukan pemenuhan dasar untuk diri kita itu dengan tidak ikhlas. Harusnya tidak ada orang yang membanggakan atas apa yang ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atas dirinya sendiri. Tidak ada kan orang yang bangga atau tidak ikhlas untuk menghirup oksigen agar bisa bernafas, karena bernafas adalah kebutuhan dasar. Ya, semoga kita semua bisa mencapai level ikhlas.